Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andre, senang sekali bisa menemani Anda semua dalam program Bawaslu Menyapa, ruang obrolan santai namun bermakna. Nah, hari ini kita akan mengobrol dengan tema yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, yaitu menjaga sinergi dalam mensukseskan Pilkada 2024. Jadi, meskipun pelaksanaan sudah hampir 2 tahun berlalu, namun dalam perjalanannya masih banyak cerita menarik yang masih patut kita ungkit lagi gitu. Termasuk dalam hal ini adalah sinergi antara KPU dan Bawaslu. Itu ibarat dua sisi mata uang, sama-sama tidak bisa dipisahkan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita semua narasumber istimewa dari anggota KPU Kabupaten Jepara, Ibu Siti Nur Wahidatun. Ibu, selamat datang di Bawaslu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Bu. Senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu di sini. Dan beliau akan berbagi pandangan, pengalaman, serta pelajaran berharga tentang bagaimana sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu dapat benar-benar diwujudkan di lapangan. Mari kita simak bersama obrolan penuh makna ini. Nah, Ibu, kalau berbicara tentang sinergi, Bu, jadi bagi Ibu Siti ini, apa sih Bu makna sinergi antara KPU dan Bawaslu menurut Ibu? Oh ya, jadi kalau kita membicarakan sinergi, ini langsung ngobrol aja ya Mas ya. Iya Bu. Jadi sinergi itu kan ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama, namun di situ ada koordinasi, gitu ya. Ada koordinasi yang nanti apabila dua pihak atau lebih ini tadi bekerja sama dengan koordinasi yang sudah dilakukan, itu nanti akan mempunyai dampak yang besar dan lebih baik daripada pihak-pihak ini bekerja sendiri-sendiri, kan gitu. Jadi kalau memaknai sinergi antara KPU dan Bawaslu itu sebenarnya kerjasama strategis di setiap tahapan pilkada. Kita ngomongin masalah pilkada nih. Jadi semua tahapan antara KPU dan Bawaslu itu harus bersinergi. Dan ini memang sudah rutin kita lakukan ya, seperti koordinasi rutin gitu. Jadi untuk menjaga istilahnya sinergi ini sebenarnya bertujuan agar Pilkada 2024 itu bisa berjalan transparan, akuntabel, dan juga dipercaya oleh masyarakat. Gitu Mas Andre. Nah, betul. Jadi seperti mempunyai fungsi melekat ya Bu untuk KPU dan Bawaslu ini. Betul. Gitu. Dan kemudian Bu, untuk bentuk sinergi yang paling nyata Bu selama Pilkada 2024 di Jepara ini apa saja ya Bu menurut Ibu? Oh, yang sinergi kita gitu. Jadi semua tahapan. Kalau misalnya minta contoh untuk yang real, yang konkret itu dari divisi saya misalnya. Saya dari divisi perencanaan data dan informasi ya, terutama untuk pemutakhiran data pemilih. Jadi kalau dalam tahapan pemilu maupun pilkada itu pemutakhiran data pemilih itu merupakan tahapan yang paling panjang, yang paling lama. Kalau di pemilu itu sampai 8 bulan, kemudian pilkada itu kita mulai per 18 Mei ketika kita menerima DP4. Ini data penduduk potensial pemilu dan pemilihan. Kita saat itu menerima DP4 tanggal 18 Mei, terus kemudian untuk pilkada kan November, berarti kalau dihitung Mei kan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan ya. Iya Bu. Nah, tapi sampai ke penetapan itu September, kita udah penetapan DPT. Jadi untuk pemutakhiran data pemilih full gitu tahapannya sampai 4 bulan. Nah, saat kita menerima DP4, kemudian kita melakukan pemetakan TPS, ya, bukan TPS, terus kemudian ada coklit saat itu. Coklit kita lakukan tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024. Itu kita juga sinergi dengan Bawaslu. Kita coklit ke pemilih, juga ke tokoh-tokoh juga ya, tokoh-tokoh di Jepara itu kita bersama dengan Bawaslu kita untuk melakukan coklit di lapangan. Jadi kita nggak coklit sendiri dari KPU enggak, tapi juga bareng kita lakukan ke lapangan dengan menggandeng Bawaslu juga. Itu salah satunya. Terus kemudian setelah coklit kita ada di tingkat PPS desa itu ada pleno daftar pemutakhiran DPHP ya, penetapan hasil perbaikan data pemilih hasil perbaikan itu DPHP, kemudian ditetapkan menjadi DPS daftar pemilih sementara, kita pleno terbuka mengundang Bawaslu juga kan gitu. Untuk yang penetapan DPS itu Agustus, terus kemudian dilanjutkan sampai ke proses penetapan DPT yang saat itu tanggal
20 September 2024 itu ditetapkan DPT Pilkada. Nah, selama proses pemutahiran data pemilih, setelah coklit, ada DPS, terus kemudian ada pembentukan Loksus. Pembentukan Loksus itu kita juga bersama dengan Bawaslu saat koordinasi. Kemarin juga kita ketahui di Jepara saat pilkada itu ada 3 Loksus. Ini ada 3 Loksus di Rutan, kemudian di Pondok Pesantren Balai Kambang, Rodotul Muqtadin, kemudian yang satu di Darul Quran, Kagu Kelampitan, Batalit. Nah, itu kita juga koordinasi selalu dengan Bawaslu juga saat melakukan untuk pembuatan TPS untuk lokasi khusus gitu. Jadi itu untuk yang pemutahiran data pemilih. Belum lagi untuk yang tahapan lain. Terus misalnya pendaftaran paslon, kita juga bersama dengan Bawaslu juga. Terus kemudian pendaftaran paslon untuk verifikasi administrasi. Kemarin juga saya sama Pak Ali Purnomo juga langsung sampai Bogor itu untuk verifikasi ijazah paslon, salah satu ijazah paslon sampai Bogor. Jadi kita nggak bergerak sendiri, kita selalu koordinasi bersinergi dengan Bawaslu. Itu contoh realnya ya, contoh nyata saat pilkada bagaimana kerja-kerja kita yang bersinergi dengan Bawaslu. Jadi memang banyak sekali Bu ya untuk semua tahapannya di pilkada kemarin gitu Bu. Dan di banyaknya tahapan itu Bu, menurut Bu Siti ini untuk tahapan mana Bu yang sinergi antara KPU dan Bawaslu ini paling diuji gitu Bu? Dan bagaimana cara kedua lembaga tersebut menjaga komunikasinya agar tetap berjalan efektif demi kelancaran prosesnya pilkada 2024 ini? Mungkin semuanya tahu nggak, saat pilkada atau pemilu itu puncaknya itu saat pemungutan suara. Iya, gitu. Betul. Karena saat pemungutan suara itu yang di lapangan itu siapa? Bukan kita yang di KPU ataupun di Bawaslu Kabupaten, tapi teman-teman pengawas TPS. Kalau yang di KPU ya KPPS, tahu sendiri kan, mereka dibintaki oleh PPS dibintaki oleh PPK oleh KPU, nah gitu. Jadi bisa istilahnya dipahami bagaimana kita memberikan semacam regulasi ya, pengetahuan kepada teman-teman sampai bawah, sampai yang jenjangnya panjang sampai KPPS dengan regulasi. Kadang kan ada pemahaman yang memang tidak secara komprehensif mereka paham kan. Jadi di lapangan itu nanti banyak sekali ditemukan misalnya multi tafsir gitu ya antara pengawas TPS dengan KPPS. Jadi emang yang paling diuji tadi terkait sinergitas itu saat puncak pemilihan. Jadi pas pemungutan suara, rekap, kalau sudah saat penetapan sih sudah bisa ini istilahnya sudah tanding gitu ya. Jadi memang pas puncaknya saat pemungutan ataupun penghitungan suara. Namun karena kita koordinasinya kuat nih, sudah sinergi dari awal dan kita memang sinergi yang kita lakukan itu tidak dadaan gitu, tidak saat tahapan yang krusial itu enggak, tapi sudah dari awal itu kita sudah melakukan kerjasama koordinasi. Contohnya juga dari Bawaslu misalnya melakukan pencegahan dengan pemetaan kerawanan, dengan adanya sosialisasi, edukasi gitu. Jadi kalau istilahnya diuji gitu gimana nanti kita akhirnya istilahnya kontra gitu ya antara sama penyelenggara itu alhamdulillah kalau di Jepara bisa di atas. Tetap bisa di atas Ibu ya. Jadi dengan persiapan yang matang ya, insya Allah untuk segala ujian tadi termasuk masalah komunikasi sampai ke bawah pun masih tetap bisa kita kontrol itu istilahnya Bu ya. Nah kemudian Bu kalau untuk tantangan koordinasi sendiri Bu, apa saja yang sering muncul dan bagaimana KPU menyikapinya bersama Bawaslu? Tantangan gimana? Untuk tantangan koordinasi. Nah, jadi kan tadi kan sudah disampaikan untuk berbagai banyak tahapan gitu Bu. Dan dalam koordinasinya ini apa tantangan yang sering muncul seperti itu? Biasanya gini Mas, mungkin ada yang seperti saya katakan tadi ya, perbedaan dalam menafsirkan regulasi. Itu kadang gitu saat kita koordinasi, misalnya contoh saja misalnya saat pembuatan peraturan untuk alat peraga kampanye pemasangan APK. Nah, misalnya dalam pembuatan peraturan untuk pemasangan APK alat peraga kampanye itu kalau misalnya saat pemilu kan kita sudah istilahnya dibuatkan dari RI dari template, kita tinggal ngubah kan gitu sih. Tapi kalau pilkada itu kan harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Contoh juga kita membuat
peraturan untuk pemasangan APK itu kan kita juga harus memperhatikan perda juga, perda K3 ya, tentang ketertiban, keindahan kan gitu, kebersihan di kota. Itu juga kadang mungkin kita menyesuaikan dengan perda mungkin atau kurang detail atau bagaimana, dan misalnya kalau Bawaslu kan memang sifatnya bagaimana bisa mencegah, bagaimana harus sesuai peraturan kan gitu nggih. Mungkin kadang kan ada persepsi yang sama, kenapa nggak dibuat secara tegas, misalnya harus ada 100 meter dari daerah ini sekian harus ditindak. Ketika kan enggak, kita secara global gitu nggih, sesuai dengan perda. Tapi itu semuanya tetap bisa kita komunikasikan ya, karena memang kita selalu koordinasi nggak selain dengan Bawaslu juga dengan pemerintah daerah. Jadi intinya tantangannya itu mungkin kalau misalnya kalau ada perbedaan dalam menafsirkan tafsir regulasi, persepsinya kita berbeda. Tapi selesai di komunikasi kita saat koordinasi. Betul ya Bu. Jadi solusinya tadi ya Bu, melakukan diskusi secara terbuka dan patuh pada aturan, dan tentunya tujuannya tetap sama. Tujuannya tetap sama. Bagaimana untuk nanti pilkada bisa tetap berjalan lancar dan yang pasti tidak ada kecurangan, transparan kan gitu, dan akuntabel. Itu Mas Andre. Bu, untuk selanjutnya Bu, seperti yang kita ketahui kalau Bawaslu kan bukan hanya dalam hal pengawasan juga ya Bu, tetapi kan juga dia berperan dalam proses pencegahan potensi pelanggaran. Nah, gimana Ibu menurut dari sudut pandang KPU sendiri di situ? Tentunya bagus sekali ya pencegahannya. Saya kira lebih sangat efektif gitu untuk meminimalisasi konflik ataupun sengketa, ataupun juga kalau misalnya terjadi kecurangan kan gitu. Jadi memang pencegahan yang dilakukan Bawaslu misalnya dengan edukasi, sosialisasi, pemetaan kerawanan, yang saya sebutkan tadi, juga memberikan imbauan, saran perbaikan ke kita gitu nih. Misalnya contoh saat pemutakhiran data pemilih itu kami juga menerima imbauan, saran perbaikan dari Bawaslu, dan itu memang kami apresiasi sekali dengan adanya itu. Jadi dalam artian pencegahan yang dilakukan Bawaslu ini bisa dimaknai bahwa Bawaslu itu tidak hanya sebagai penindak pelanggaran gitu nggih, menindak pelanggaran, tapi juga melakukan pencegahan atau menjaga kualitas demokrasi kita, Mas, untuk memastikan pilkada berjalan transparan dan tidak ada kecurangan atau adil. Jadi fungsi pencegahan sendiri menurut Ibu tidak kalah penting ya Bu ya. Iya, jadi betul. Dengan tujuan utama kan juga untuk dengan pencegahan yang baik Bu, betul. Itu tentu saja secara otomatis akan mengurangi pelanggaran yang terjadi, gitu ya Bu ya. Dan kemudian Bu, dalam Mas Andre. Nah, dalam pelaksanaan Pilkada 24 kemarin Bu, kita KPU dan Bawaslu kan tidak sendiri ya Bu. Jadi ada badan ad hoc seperti PPK, PPS, KPPS di lapangan. Nah, bagaimana sinergi antara KPU dan Bawaslu dan badan ad hoc tersebut untuk mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada 2024 kemarin Bu? Jadi memang karena kita berjenjang ya, jadi kita koordinasi juga langsung dengan Bawaslu Kabupaten, dan kami selalu kalau misalnya ada koordinasi, konsolidasi dengan teman-teman PPK, kita juga sampaikan teman-teman wajib melakukan koordinasi dengan teman-teman Panwascam gitu. Jadi setiap tingkatan memang kita arahkan, memang kita sarankan dan kita wajibkan harus selalu sinergi dengan jajaran pengawas. Kalau dengan di PPK juga dengan Panwascam, kemudian di tingkat PPS juga dengan pengawas desa ya, desa. Nanti juga untuk yang KPPS juga sudah kita sampaikan harus selalu koordinasi, selalu komunikasi yang terbuka. Mungkin jadi nanti semuanya akan lebih enak jalannya gitu. Jadi untuk ada persepsi yang sama kan gitu. Jadi memang kita selalu sampaikan kalau secara langsung ya ke badan ad hoc untuk selalu menjaga komunikasi dan kerjasama dengan pengawas di tingkat masing-masing secara berjenjang. Jadi tidak lepas dengan koordinasi terbuka tadi seperti yang dibilang Ibu. Kemudian Bu, untuk pelajaran penting apa Bu dari Pilkada 2024 kemarin? Apa yang bisa jadi bekal untuk memperkuat sinergi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang? Ya, kemarin walaupun istilahnya pilkada berjalan lancar ya, lancar semuanya, damai, dan bahkan
kalau di Jepara itu seperti menjadi barometer gitu. Kalau Jepara aman, insya Allah nanti Jawa Tengah itu aman. Kalau Jepara rusuh, nanti yang lainnya itu tambah rusuh gitu. Jadi contohnya gini Mas, saat pilkada itu Jepara itu satu-satunya kabupaten kota di Jawa Tengah yang berani melakukan debat calon, pasangan calon 3 kali. 3 kali ya Bu? Aturannya memang minimal sekali, paling banyak 3 kali gitu ya. Banyak yang 1, 2, yang 3 itu provinsi, KPU provinsi sama KPU Jepara. Jadi kita melaksanakan debat paslon itu sampai 3 kali, 3 sesi. Mungkin kalau yang kok bisa ya Jepara sampai 3 kali, kita yang baru 1 aja wis miris kan gitu, karena di situ kan para pendukung langsung ketemu langsung head to head. Bagaimana nanti wis bayangke ngono botol mabur kan gitu sih calon itu. Ya, tapi Jepara 3 kali aman, alhamdulillah aman. Jadi tapi tetap kita juga tetap harus meningkatkan ya kualitas, terutama kualitas kita pilkada ke depan juga memang yang harus kita ambil pelajaran, mungkin istilahnya koordinasi lebih awal dengan semua elemen, dengan semua selain penyelenggara juga dengan pemangku kepentingan itu lebih awal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, komunikasi koordinasi yang kita lakukan tidak hanya pas saat tahapan krusial atau tahapan udah dekat seperti sekarang ini ya Mas. Sekarang ini mungkin saya diskusi dengan Mas Andre tadi dengan Komisioner Bawaslu, itu juga dalam rangka untuk menjaga komunikasi biar nanti saat mulai tahapan 2027 insya Allah kita sudah running gitu. Jadi yang kita ambil pelajaran, satu mungkin koordinasi atau komunikasi tetap terjalin sebelum tahapan dilakukan lebih awal gitu sering. Selain itu juga peningkatan kapasitas itu juga menjadi pelajaran yang mungkin kemarin masih ada istilahnya ada celah-celah atau bolong-bolong yang memang kita agak gagap. Aduh kok ternyata masih banyak kesalahan, mungkin ada agak keteteran gitu kan, masalah administrasi misalnya, masalah mungkin kita ya bisa update sih di media sosial tapi kurang real time, misalnya kurang cepat gitu ya. Nanti gimana kita bisa meningkatkan kapasitas SDM di internal masing-masing ataupun mungkin bareng-bareng, seperti mungkin ya pembahasan regulasi antara KPU Bawaslu, bisa biar nanti ada bersamaan persepsi seperti itu Mas. Jadi pelajaran yang kita petik itu mungkin bisa koordinasi lebih awal ya, jadi nggak nunggu besok saat tahapan. Peningkatan kapasitas juga itu salah satu. Istilahnya biar nggak gelagapan juga gitu ya Bu ya. Nah Ibu, terakhir Bu, apa pesan Ibu Siti kepada masyarakat Jepara terkait pentingnya sinergi penyelenggaraan dalam menjaga pilkada yang jujur, adil dan berintegritas? Pentingnya sinergi gitu ya. Betul. Jadi memang sinergi ini sangat penting untuk kesuksesan pilkada. Karena kita harus punya pandangan seperti ini, bahwa pilkada itu tidak hanya sekedar memilih pemimpin, gitu ya. Tapi bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi kita, itu yang lebih penting. Ya, kualitas. Jadi masyarakat juga semakin cerdas dalam memilih, gitu kan. Bisa meminimalisasi politik uang, bisa tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax nih yang kurang, sharing share berita-berita yang memang itu belum tahu pasti kebenarannya, kan itu bahaya sekali. Nah, jadi pesan kepada masyarakat, memang sinergi ini sangat penting, tidak hanya sinergi antara penyelenggara dalam hal ini KPU maupun Bawaslu, tapi juga dengan Pemkab, aparat keamanan, gitu. Bagaimana nanti kalau sinergi kuat, insya Allah nanti juga pilkadanya juga berkualitas gitu ya. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa sinergi itu kan kerjasama dua belah pihak atau beberapa pihak yang memang itu kalau dilakukan akan mempunyai dampak yang besar dan lebih baik daripada pihak-pihak ini tadi bekerja sendiri-sendiri gitu. Jadi memang sangat penting sinergi untuk mensukseskan pilkada mendatang. Nah, kemarin alhamdulillah karena memang sinergi kita sudah terbukti sangat bagus, makanya pilkada 2024 terhitung sukses untuk di Kabupaten Jepara. Jadi tidak hanya kita penyelenggara saja yang bersinergi ya, KPU dan Bawaslu, tapi juga untuk pemerintah terlibat dan juga masyarakat yang partisipasi aktif dari masyarakat juga kita. Oh, gitu ya. Oke. Baik, luar biasa sekali obrolan kita pada kali ini. Kini tiba di ujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Siti selaku anggota KPU yang berhadir
Gitu. Semoga obrolan santai kita ini makin paham betapa pentingnya sinergi antara KPU dan Bawaslu untuk menjaga pilkada tetap jujur, adil, dan berintegritas. Semoga apa yang bisa disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi bukan hanya bagi penyelenggara tapi juga untuk masyarakat Jepara untuk ikut berperan aktif dalam demokrasi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga sinergi ini terus terjaga di masa mendatang. Demikian obrolan Bawaslu Menyapa pada episode kali ini. Saya Andre beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Bawaslu Menyapa, ruang obrolan santai namun bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.